Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas pertemuan kelima tentang lisensi open source. Untuk lisensi open source, ya. Jadi gimana sih kita bisa tahu ya sebuah lisensi dari open source, ya. Pembahasan tentang gimana open source yang kita punya atau aplikasi yang kita punya itu di bawah lisensi, seperti itu. Kemudian hari ini yang kita bahas adalah tentang pengertian hak cipta, kemudian ada lisensi, haki, kemudian haki dalam undang-undang, ya, sanksi dalam hakinya. Ya. Definisi haki sendiri yaitu saya bahas yang kedua, ya. Hak atas kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atau karya ciptanya. Misalkan seperti ini, kalian punya program, punya aplikasi yang ingin dihakikan, ya. Jadi kita punya nih, ya, aplikasi yang kita buat dari awal, kita buat sendiri, kemudian kalian mau menghakikan, ya, suatu program tersebut, nah itu bisa, ya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ya, tentang hak cipta. Yang sebelumnya itu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ya. Itu sudah dilindungi. Jadi ketika kita sudah mendaftarkan haki kita, ya, kemudian kita punya sertifikat, ya, kita punya sertifikat, kemudian nah itu sudah dilindungi, ya, si penciptanya, ya, kita punya hak di situ. Jenis hak itu adalah ada hak cipta, pencipta, sama hak perlindungan pencipta dan ciptaannya. Ya, semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, tentang haki, si jenis hakinya. Kemudian ini contoh dari si haki, ya, sertifikat haki. Bu, kok ada nama Ibu? Oke, saya jelaskan di sini, ya. Untuk sertifikat di sini kebetulan tahun 2019 saya memenangkan hibah penelitian, ya, penelitian dosen pemula. Kemudian saya menghakikan aplikasi yang saya punya, ya, itu didaftarkan, ya, didaftarkan dalam hakinya, ya, ada webnya, web resminya. Kemudian biasanya itu yang harus dilampirkan itu ada KTP, kemudian ada ringkasan dari aplikasinya, kemudian nanti ada surat pernyataan. Nah, yang seperti itu harus dilampirkan, ya. Nama dari si penciptanya, nama dari misalkan ada kontribusinya, ya, atau yang lainnya, misalkan anggotanya, ya. Itu bisa. Itu kan ada pencipta sama pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta bisa lebih dari satu orang, ya. Kalau penciptanya itu ada satu orang, ada dua, bisa dua, tergantung yang punya itu, ya, siapa. Ya, di sini saya dua orang, ada Pak Dadan sama saya. Kemudian, ya, lama nggak sih Bu prosesnya? Nggak lama. Ya, prosesnya itu nggak lama. Kalian misalkan mau mendaftarkan, misalkan saya kemarin kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu kalau nggak salah, itu potong hari libur, ya, cepat kok. Yang penting ada ringkasannya, ringkasan dari aplikasi, halaman depan, kemudian halaman pada saat dijalankan, kemudian button-button apa saja, ya, kalian bisa menjelaskan, merincikan, nah, dalam bentuk PDF kemudian diupload, ya, yang seperti itu kalau sudah ada semua, itu prosesnya lebih cepat. Kemudian ada pembayaran, ya. Setiap haki itu punya masing-masing jenisnya. Ada yang bentuknya artikel, ada yang bentuknya
program, ada yang bentuknya misalkan video, lagu dan segala macamnya, ya. Itu bisa dihakikan, ya. Itu beragam harganya. Jadi kalian nanti tinggal browsing aja untuk pendaftaran dari Haki, ya. Kemudian ini kalau untuk Haki itu batasannya jangka waktu perlindungannya selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman, seperti itu, ya. Perlindungan hak cipta, ya. Perlindungan hak cipta itu otomatis, ya, timbul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalkan aplikasinya udah selesai, udah jadi programnya dan segala macamnya, dan sudah misalkan sudah pernah diseminarkan, sudah pernah di presentasikan di depan orang banyak, nah itu merupakan sudah dilindungi, ya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau sudah mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan. Iya, ada surat pendaftarannya. Ya. Itu sebagai bukti, alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari. Bisa nggak sih kejadian seperti itu? Bisa aja, ya. Misalkan gini, saya punya produk, ya, produk yang tadi saya hakikan, kemudian ada ada orang lain mengklaim bahwa produk yang saya punya itu adalah miliknya. Nah, yang seperti itu kita bisa ajukan ke ranah hukum, ya, karena kita punya yang namanya sertifikatnya, ya, sertifikatnya. Nah, itu sebagai perlindungan yang kita punya, ya, hak kita sebagai si penciptanya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat, kita nggak usah takut. Yaitu adalah bukti bahwa kita merupakan pemegang si hak cipta tersebut, ya. Nah, ciptaan yang dilindungi itu antara lain ada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kalau pengetahuan ini misalkan tadi seperti artikel, publikasi dan segala macam, ya, dalam bentuk teks, ataupun bidang teknologi misalkan punya obat atau punya penemuan, yaitu bisa dimasukkan ke dalam Haki, ya, membuat alat, ya, itu bisa dihakikan. Kemudian seni itu bisa dalam arti dari tari, lagu, kemudian ada musik, ya, atau instrumen, ya, lirik dan sebagainya. Sastra, kalau sastra misalkan kalian punya puisi, ya, lirik lagu dan segala macamnya, itu bisa dimasukkan ke dalam Haki, ya, seperti itu. Penjelasan dari hak cipta, ya, hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi si pencipta atau pemegang hak ciptanya. Itu bisa memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Contohnya ada ciptaan lagu yang dibilang hak cipta di sini. Ada lagu, video, buku, kita boleh menyebarluaskan, ya, boleh, ya. Kemudian boleh diperjualbelikan, boleh saja. Kalau misalkan itu apa ya dibilangnya, itu kan merupakan royalti yang kita punya. Kita punya suatu ciptaan, kemudian disebarluaskan, nah boleh diperjualbelikan karena kita sudah punya yang namanya sertifikat dari si Haki tersebut, ya. Boleh video, buku, presentasi, gambar dan sebagainya. Lisensi itu izin yang diberikan. Kalau tadi itu hak cipta, berarti kan kita mendaftarkan dulu baru dapat hak ciptanya, ya, dapat, baru kita dapat sertifikat hakinya. Kalau lisensi itu izin dari pemegang hak ciptanya atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Nah, ini disebut dengan lisensi. Contohnya itu, ya, misalkan saya punya lagu A, kemudian harus izin, ya, menggandakan atau menyebarluaskan itu harus izin. Kemudian nanti bayar royalti. Kemudian ada contoh yang kedua, menggandakan lagu B tapi tidak harus izin atau gratis. Itu bisa saja, ya.
ada kategori atau kelompok berdasarkan lisensi. Yang pertama public domain. Untuk public domain biasanya itu karyanya udah nggak terikat lagi oleh pemilik hak cipta, yang bisa digunakan oleh siapapun atau bebas digunakan, dimodifikasi, ya, kemudian disebarkan tanpa batasan, tanpa harus menyebut nama si pemilik hak cipta. Ya, contohnya lagu Happy Birthday. Ya, ini merupakan hak cipta selama 95 tahun. Ya, ini merupakan menjadi public domain. Kemudian ada kategori berdasarkan lisensi, kelompok berdasarkan lisensi di bawah GNU, ya. Nama lisensinya itu ada free document, jenisnya free documentation lisensi atau FDL. Bentuknya dokumen, ya. Itu bisa bebas untuk dikopi, dimodifikasi, disebarluaskan dengan syarat menyertakan pernyataan lisensi dan tidak mengubah lisensi, ya. Seperti itu. Contohnya ada buku panduan, ya, buku manual, ya. Contohnya di sini ada buku panduan blank on Ubuntu desktop, ya. Misalkan cara menggunakan desktop, Ubuntu di dalam desktop, kemudian cara menggunakan Linux. Nah, yang seperti itu bisa disebarluaskan secara gratis tanpa mengubah lisensinya. Kemudian ini pernyataan lisensi dari free document lisensi, ya, di bawah GNU itu mengizinkan menggandakan atau mengcopy, mendistribusi atau memodifikasi dokumen di bawah GNU, ya. Ini contohnya, ya. Jadi boleh copy, kemudian menyebarluaskan, kemudian memodifikasi, itu bisa. Penting di bawah GNU. Kemudian persamaan general public lisensi dengan free document lisensi, ya. Keduanya bebas di-copy, ya. Bebas digunakan. Bebas dibaca, kemudian untuk kepentingan apa saja, termasuk untuk kepentingan komersial. Itu boleh. Kemudian produk software GPL bebas dimodifikasi. GPL itu General Public Lisensi, ya. VDL tadi apa? Free Documentation Lisensi, ya. Juga bebas dimodifikasi atau diedit dengan syarat tetap menyebutkan nama pembuat sebelumnya dan tidak mengubah lisensi. Jadi nggak boleh mengubah lisensi terus menyebutkan nama si pembuatnya, ya. Sehingga lisensi produk hasil modifikasi harus tetap General Public Lisensi atau Free Documentation Lisensi, ya. Kemudian kategori berdasarkan lisensi, ya, sisi attribution. Jadi nama penciptanya harus disisipkan atau tidak boleh dihapus, ya. Kemudian CC itu Creative Commons License, ya. Perbedaannya ada modifikasi dan komersialisasi. Ada kode-kodenya. CC BY itu boleh di-copy, bebas di-copy. CC BY ND, ya. Kemudian ada CC BY SA, share alike, ya. Kemudian ada lagi CC BY NC, CC BY ND, ya. Ini untuk contoh buku berlisensi free documentation lisensi atau CC BY SA, atau boleh disebarluaskan atau dibagikan, ya. Kemudian ini lambang-lambangnya, ya. Lambang, kalau misalkan lambang dari copyright, ya, di sini kalau untuk CC, ya, itu ada CC BY yang tadi saya bilang, CC BY ND, CC BY SA, BNC, BY ND, BY SA, ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. CC BY
diizinkan penggandaannya dan pengubahannya, termasuk mengubah lisensi. Kalau ada gambar atau copyright CC BY berarti boleh diizinkan penggandaannya, kemudian pengubahannya termasuk mengubah lisensi. Kemudian ada CC by NC. Ya, NC itu berarti non komersial, berarti nggak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh dikomersialisasikan. Ya. Terus ada lagi CC by ND dan CC by NCND. Ya. Yang ada kode seperti ini karyanya nggak boleh diubah. Ya. Kemudian ada share alike. CC by SA dan CC by NC SA. Karya boleh diubah, dimodifikasi atau membuat produk turunannya dengan syarat lisensi atau karya turunannya harus sama dengan lisensi yang aslinya atau yang sebelumnya. Ya, kalau mau buat aplikasi yang sebelumnya itu kan kalian memodifikasi aplikasi yang sebelumnya. Nah, kalian harus mencantumkan dulu si lisensi aslinya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh penulisan dari atau lambang dari CC BY ya, CC BY yang tadi boleh digandakan. Kemudian ini persamaannya, CC by SA sama dengan free document lisensi, free documentation lisensi sama dengan general public lisensi. Ya, persamaannya sama-sama bebas di-copy dan disebarluaskan dengan syarat mencantumkan nama pemilik hak cipta dan lisensi nggak berubah. Misalkan awalnya GPL nggak boleh jadi yang tertutup ya, atau dikomersialkan gitu. Lisensinya nggak boleh berubah. Kemudian ada sama-sama bebas dimodifikasi ya, ini persamaannya. Tidak ada ND dan dibuat produk turunannya dengan syarat tidak mengubah lisensi yang tadi saya awal. Nggak boleh mengubah lisensi awalnya. Kalau udah GPL atau General Public License ya berarti dari awal sampai akhir itu harus GPL seperti itu. Kemudian tetap free documentation lisensi atau CC by SA. Ya. Kemudian sama-sama bebas digunakan untuk tujuan komersial. Ya. Sama-sama bebas digunakan untuk tujuan komersial dan tidak ada non komersial. Kalau ini persamaan dari CC by SA, free documentation lisensi sama dengan general public lisensi. Ya. Kemudian CC by NC dan CC by ND tidak untuk free open source software. Ya. CC by NC melarang komersialisasi. Ya, sedangkan umumnya produk free open source software bebas untuk komersial. Ya. Kemudian CC by NCSA melarang komersialisasi. Ya, jadi untuk CC by NC, CC by NCSA dan CC by ND dan CC by NCND itu tidak untuk free open source software ya. Jadi melarang modifikasi atau pembuatan turunannya, sedangkan umumnya produk free open source software dapat dimodifikasi dan dibuat turunannya. Berarti yang tadi saya bilang ini semua tidak diperuntukkan oleh free open source software. Ya. Nah, ini didiskusikan. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk referensinya. Ya, salam semangat.